warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wahyu Tri Agustin, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 21 Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya di sini akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan saya yang bernama Ibu Parafianti. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris yang mengajar di kelas 8. Assalamualaikum Miss Afi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, thank you. Oke. Alhamdulillah baik ya Miss Afi ya. Sebenarnya saya sudah beberapa hari yang lalu saya memberikan janji untuk mengadakan pra-observasi yang Miss Afi ya. Ya. Terus di sini saya akan melakukan tujuan saya di sini adalah melakukan supervisi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan dan membangun kemampuan Ibu Miss Afi ini sehingga kompetensi Miss Afi semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk guru. Dalam supervisi akademik ini memiliki 3 langkah, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, kali ini sebelum saya melihat di dalam kelas, saya akan bertanya-tanya dulu, yaitu pra-observasinya ya Miss Afi ya. Saya mau tanya, Miss Afi materinya apa yang akan ditampilkan besok? Oke, jadi di kelas 8 semester 1 ini kita sudah masuk ke chapter 2, yaitu naratif. Dan kebetulan cerita yang dipilih untuk teks naratif ini adalah cerita fabel yang judulnya The Ugly Duckling. Berarti sudah masuk ke dalam cerita ya materi ini ya. Bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Jadi tujuan pembelajarannya ini nanti ada 3. Yang pertama adalah mereka memahami dan bisa menjelaskan struktur cerita dari The Ugly Duckling itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bisa mengidentifikasikan tema dan juga pesan moral dari cerita tersebut. Dan yang ketiga adalah bisa menyampaikan pemahaman mereka dari melalui berbagai media. Jadi bisa audio, visual, dan kinestetik. Baik, jadi tujuan pelajaran Miss Afi adalah pertama memahami dan menjelaskan, yang kedua adalah mengidentifikasi ya Miss ya, yang ketiga tadi menyampaikan pemahaman ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran Miss Afi sudah sesuai dengan capaiannya ya Miss Afi ya. Oke. Lalu saya mau nanya Miss Afi, area pengembangan yang hendak Miss Afi capai itu apa? Mungkin saya akan fokus pada metode pengajaran saya. Jadi lebih ke bagaimana saya bisa dengan kemampuan anak yang berbeda-beda ini, saya akan menyampaikan pembelajarannya dengan konten materi yang berbeda sehingga pada akhirnya mereka bisa punya satu pemahaman yang baik tentang materi ini meskipun dengan media yang berbeda gitu. Baik. Jadi area pengembangan yang akan Miss Afi capai nanti adalah metode pembelajaran ya, berarti ada pengembangan dari siswanya yang untuk bisa mencapai lebih bagus lagi. Terus ada secara spesifik yang ingin dikembangkan lagi nggak selain metode? Mungkin media yang akan dipakai nanti. Saya ingin tahu apakah media yang saya kembangkan ini nanti memang efektif untuk memfasilitasi kemampuan dan background knowledge anak-anak yang berbeda-beda. Jadi biar mereka paham ya Miss Afi ya, spesifik yang gitu, jadi menggunakan media itu ya Miss. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Miss? Metode pembelajaran atau model pembelajarannya gitu Miss? Mungkin dari diferensiasi kontennya, jadi anak-anak akan dibagi dengan kelompoknya sesuai dengan kemampuannya, apakah mereka audio, visual maupun kinestetik. Nah, nantinya akan dipersiapkan
materinya sesuai dengan kemampuannya itu tadi. Jadi misalnya ketika itu adalah audio akan saya provide dengan video. Lalu untuk anak-anak yang visual mungkin nanti dengan gambar berseri, dan untuk kinestetik mungkin berupa potongan-potongan cerita yang bisa digunting dan ditempel sehingga ada aktivitas yang lebih kinestetik menggunakan tangan gitu ya. Oke, jadi strategi pembelajarannya adalah menggunakan yang berdiferensiasi konten ya Miss. Jadi sudah dibagi-baginya dengan itu ya Miss. Terus saya mau tanya nih Miss, untuk model pembelajarannya itu apa Miss? Modelnya lebih ke problem based learning. Karena sudah dibagi-bagi tadi ya Miss ya, dengan konten terus sesuai dengan kesiapan belajar siswanya itu ya Miss ya. Gitu. Jadi dan yang terakhir nih Miss, harapan dari observasi yang akan saya lakukan bersama nanti itu apa harapannya Miss Afi? Mungkin harapannya adalah dengan Miss Ayu nanti mengobservasi saya bisa dapat feedback dari kegiatan yang saya lakukan di kelas. Nah, apakah mana hal-hal yang efektif dan harus terus saya continue di kelas-kelas selanjutnya, dan apa mungkin yang jadi kelemahan saya supaya nanti Miss Ayu bisa kasih masukan sehingga nanti saya bisa improve ke depannya sehingga tujuan belajarnya bisa lebih tercapai lagi. Jadi ya saya pun berharap demikian ya Miss Afi, pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan lancar kalau sudah ada bagian-bagian strategis yang sudah disiapkan ya Miss ya. Oh ya, jam pelajaran Miss Afi itu setelah istirahat atau kapan gitu? Oh iya, rencananya kita akan melaksanakannya pada hari Rabu di kelas 85 sehingga itu adalah setelah istirahat pertama. Setelah istirahat itu kira-kira jam berapa? Jam 9.40 sampai jam 11.00. 9.40 sampai jam 11 ya Miss ya. Berarti nanti hari Rabu depan saya akan berkunjung kelasnya Miss Afi. Semoga nggak terganggu gitu karena memang saya ada ditugaskan dari CGP yaitu untuk mengobservasi kelas sejawat. Nah di sini jadi setelah istirahat ya berarti ya Miss ya, baru itu setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya Miss ya, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Arnold Tamal. Saya izin Miss Afi jadi minta waktunya untuk menemani saya gitu ya. Mungkin setelah ini ada pasca observasinya ya Miss ya. Siap. Oke, terima kasih Miss Afi, percakapannya sampai sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you doing today? Right. Okay. So we'll continue our lesson from last meeting. We are still talking about the ugly. Okay. Before we start the class, I need you to understand our learning purposes today. Jadi hari ini kita
is difficult for you to write down in English, please write down in bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Nanti dicatatnya pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa ya. Untuk 1, 2, 3, 4. Nah, for visual groups, nanti akan dapatkan ini ya, 1, 2, dan 3 visual groups will get this worksheet. Jadi ada plot story-nya, tapi they are not in the correct order. Jadi ini masih random ya. Nah, beserta dengan pictures ini ada teksnya juga. Jadi kalian membaca sambil mengurutkan ceritanya seperti apa ya. Nanti you write down numbers below the pictures. Jadi di bawah picturesnya ditulis aja nomornya mana yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke? Ya saya berikan dulu aja. But don't do it now. Nanti dulu ya mengerjakannya sama-sama. Oke, one worksheet for one group. Bentar, oh anak nggak bisa ya, jadi dua aja deh nggak apa-apa. Dua tapi kerjanya nggak apa ya. Oke, satu kelompok dulu. Oke, and for the other group, yang satu group lagi, as you are next at the groups, we will rearrange the story with a chunk of papers. Jadi ceritanya sudah saya potong-potong sesuai dengan parts-nya. So all you have to do is to put them in the correct order. Ya. Oke, nanti ditaruh di sini aja. Do you have a glue or something? Punya glue nggak? Sorry. Ya lakban, if it works nggak apa-apa pakai lakban ya. Jadi ini dibuka dulu aja, nanti diurutkan sesuai urutannya. If this kalau nggak ada lakban or something nggak apa-apa, langsung di apa? Iya dibuka ya. Oke, any question so far? Ada yang dipertanyakan dulu? Oke. Sekali lagi, yang kelompok depan-depan, apa yang harus dilakukan? Oke, mendengarkan lalu berbicara. Oke, kelompok yang visual, what do you have to do? Visual. Iya, ngapain? Lihat. Mengurutkan gambar dari gambar. Kelompok terakhir, what do you have to do? Ya, oke, silakan bisa dimulai. Yang depan-depan
was very big and rather ugly. None of my other ducklings look like that. This one is perhaps ugly. The mother duck was surprised to see her and was very sad. Mother hoped that one day she would become just like her siblings. But days went by, and the duckling remained ugly. All the brothers and sisters made fun of the duckling, and they would not play with him. The duckling was very sad. You are ugly. We're on the earth. Yeah, go away. You're so ugly. We will not play with you, you ugly monster. They all laughed at him. The ugly duckling was very sad. The ugly duckling went to the pond and looked at his reflection in the pond. Nobody likes me. I'm so ugly. The duckling decided to leave the family and go somewhere deep into the woods. The duckling wandered all alone in the deep forest. Soon, when winter came by, there was snow all around. The duckling was sad, and he shivered with cold, but couldn't find any food to eat or a warm place to be in. He went to a family of ducks. They rejected him. You are an ugly chap. What was this ugly fellow? He went to stay in the hen's house. There the hens pecked him with their beaks, so he ran away. He met a dog on the way. The dog saw him and went away. The ugly duckling thought to himself, I'm so ugly that even the dog doesn't want to eat me. The ugly duckling sadly started wandering in the woods again. There he met a peasant who took him home to his wife and children. But even there he was troubled by the cat that lived there. So he left the peasant's house. Soon it was spring. Everything was fresh and green once again. Walking and walking, he saw a river. He was so happy to see the water again. He went close to the river, where he saw a beautiful swan swimming. He fell in love with her. The duckling was ashamed of himself and bowed his head low. When he bent his head, he saw his own reflection in the water and was astonished. He wasn't ugly anymore. He had turned into a handsome young swan. Now he realized why he looked different from his siblings. Because he was a swan, and they were ducks. He married the beautiful swan that he had fallen in love with, and lived happily ever after.
Dalam rangka mencari kebahagiaan itu dia bertemu hewan apa saja? Oke ya. What else? Dog? Anything else? Is it the last one? Family. Ya, family dia punya hewan apa tadi? Oke. Had a cat. Oke. Oke, nah, ya, from the last one we read, yang terakhir kali kita baca adalah si ugly duckling berbeda dari yang lain, dari saudara-saudaranya. Lalu menurut cerita tadi, what happened next setelah itu? From the last time we read the story, okay, 5 yellow ducklings hatched, and then the other one was gray and he was different, right? Then what happened next based on the story that you just find out? Oke ya, he ran away. Oke, Fikri bisa lanjutkan ceritanya. Dia kabur. Lalu apa yang dilakukan Fikri? Ya, kabur, bertemu apa-apa gitu. Coba diri. Ya. Dia kabur lalu dia bertemu dengan ayam dan bertemu dengan anjing. Oke, apa yang terjadi ketika bertemu ayam dan anjing tersebut? Oke, was he accepted by them? Apa dia diterima dengan hewan-hewan tersebut? Tidak, Tidak. Oke, why? Kenapa menurut kamu? karena tidak sejenis. Karena tidak sejenis. Oke, why? Thank you very much. Oke ya, bertemu hewan-hewan lain tapi tetap tidak diterima karena tidak sejenis. Nah, oke. Dengan hewan apa pada akhirnya dia diterima? Haikal, can you please tell us the story? Yang bagian akhir-akhir setelah dia ketemu hewan-hewan yang tidak menerima dia, pada akhirnya apa? Dia ketemu sama bebek, Bertemu dengan angsa. angsa. Oke, he met with the swan, angsa. Ya, oke. Nah, lalu apa yang terjadi di akhir, Haikal? Dia happy ending sama Happy ending dengan angsa. angsa. Alright. Oke, pada akhirnya ada angsa yang mau menerima dia. Nah, alright. Ya. Oke, that's the first one ya. Kita sudah paham plot of the story. Jadi kita sudah tahu step by step ceritanya seperti apa. Sekarang 2 minutes discussion. Silakan diskusi dulu 2 menit. Find the moral of the story. Kira-kira dari cerita The Ugly Duckling itu, what's the message that you can apply in our life? Kira-kira pesannya apa yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Coba 2 menit, nanti saya tunjuk random to speak up your opinion. Ya. Menerima semuanya dengan senang hati, jangan dimusuhin, harus berteman dengan siapa aja, Miss. Do you be friend with everyone? Karina berteman dengan siapa aja nggak? Menghargai perbedaan, Miss. Terus tidak membanding-bandingkan satu sama lain dan menerima saudara atau teman apa adanya, Miss. Ya.
perbedaan suku, agama, ras, sama perbedaan warna kulit, Miss. Beda, Miss. Alright, now we are going to listen from one of the groups ya. Tadi saya udah dengar dari beberapa groups yang di sebelah sini. Maybe over here can stand up. Oke, kira-kira pesan moralnya apa dari cerita tersebut? Mungkin Radinka boleh? Kita harus saling menghargai, tidak boleh mengucilkan teman, toleransi, terus juga tidak membeda-bedakan teman. Oke, kalau misal kamu melihat ada hal tersebut terjadi, for example in this class you see that misalnya siapa misalnya Fikri didiskriminasi oleh yang lain. Oke, what will you do? Menegur orang yang mengucilkan dia, Fitri. Kamu menegur? Oke, alright, thank you very much. Oke. Ya, oke, ya, that's the moral of the story ya. Jadi kurang lebih sama ya, kita harus seperti apa? Oke, menghargai perbedaan. Oke, betul ya. Oke. Nah, oke, one more activity. Oke, to see your comprehension ya. Saya mau lihat pemahaman terhadap ceritanya seperti apa. Oke, there are 10 questions, 1 sampai 10 ya. WH questions. Jadi jawabannya adalah jawaban panjang, bukan yes no questions ya. Oke. Nah, 1 up to 10. Please write down the answer at the back of the paper. Okay. Everyone will get the worksheet, but you can always do it in groups. Jadi jawabannya boleh didiskusikan. Tapi nulisnya nanti sendiri ya. First thing first, do not forget to write down your name and the class ya. Boleh dibantu. Take one pass to your friend. One to your friend. Please take one pass to your friend. We have 10 minutes ya, 10 menit. Silakan.
Sedapatnya enggak gini. Here, sini.
udah ya. Oke, thank you. Ya, Pak, thank you. Seadanya, thank you very much. Alright guys, before we finish the class, I have 2 questions to ask. Okay, can you please sit down? Sit down, Kana ya, please sit down. Kita duduk dulu sebentar. Okay, sebelum kita selesai kelasnya, I have 2 questions to ask. Ya, sebagai refleksi kita atas pembelajaran hari ini. Okay, yang pertama adalah mungkin what have you learned from our class today? Kira-kira hari ini sudah belajar apa saja ya? Hari ini kita sudah belajar apa dong? What have you learned? Oke, kita boleh kita. Semua kedengeran. Oke, what have we learned from today's class? The plot of the story, Oke, plot of the story of apa? Story apa? The Ugly Ducklings. Oke, and anything else? Find the moral of the story. Oke, find the moral of the story atau pesan apa yang bisa kita dapat dari cerita The Ugly Duckling. Oke, thank you Gita. One more questions. Oke, sambil diingat-ingat tadi kita sudah belajar apa? What was the difficulty you find when you try to comprehend the story? Kira-kira tadi kesulitannya apa yang menurut kalian yang dirasakan? Nah, ketika belajar Rizky, nggak apa-apa, ayo. Kira-kira tadi yang bagian yang sulit menurut kamu apanya? Kan tadi udah Rizky kan. Ayo, nggak apa-apa, ayo. Tahu, ayo. Kesulitannya apa misalnya? Apakah ceritanya terlalu panjang atau mungkin misalnya kamu tidak punya ada banyak kata-kata sulit atau apa misal? Banyak kata-kata sulit, Miss. Banyak kata-kata sulit sehingga kurang paham Kurang ngerti ceritanya. Oke, nah ini salah satu difficulty, salah satu kesulitan yang dihadapi Rizky. Ada beberapa kata sulit sehingga dia kurang paham ceritanya. Apakah yang lain juga merasa gitu? Jadi kira-kira nanti yang bisa dilakukan di rumah apa? Oke. You may read the story again. Ya, nanti di rumah boleh baca ceritanya lagi. If you have access to the internet, mungkin nanti bisa cari di Google Translate atau bisa pakai kamus, ya, so that you have better understanding about the story. Any questions before we finish the class? Ada yang ditanyain? Enggak. The time is up. Thank you for your attention. Sekarang kita bisa berdoa dulu sebelum pulang. Please pray. Berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. See you.
kabar? Ya. Oke, kemarin kita sudah melaksanakan proses pembelajaran ya Miss ya. Luar biasa hasilnya Miss Afi, luar biasa pokoknya untuk dalam pembelajaran dengan siswa kelas 8 Oke, saya kemarin sudah berobservasi dengan Miss Afi, sudah observasi. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya ajukan pertanyaan, Miss. Oke, yang pertama, bagaimana perasaan Miss Afi setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Abu. Udah lega ya, maksudnya kita setiap hari memang mengajar, tapi ketika itu diobservasi oleh rekan sejawat, maka itu akan sedikit lebih thrilling gitu ya, sedikit lebih deg-degan, harus gimana. Nah, ternyata alhamdulillah berjalannya dengan lancar, anak-anak juga kooperatif, jadi di akhir ya it was relief, lega lah. Oke, thank you Miss. Berarti sudah plong ya. Padahal saya kira teman-teman sejawat bukan kepala sekolah atau awas ya Miss ya. Oke, yang kedua, jika dalam bentuk angka, kalau Miss Afi evaluasi dari rencana yang didesain proses pembelajaran yang Miss Afi laksanakan dibandingkan dengan modul ya, dibandingkan dengan modul kira-kira pelaksanaan berapa persen nih dari kemarin Miss Afi sudah membuat modul ini sama pelaksanaannya? Mungkin kalau kita bandingkan dengan rencana yang saya buat ini ya, ya hampir semuanya sudah terlaksana sesuai urutan, tapi seingat saya ada hal yang masih miss. Jadi ada step yang tidak saya kerjakan, yaitu pada saat harusnya ada pembahasan LKPD, tapi itu tidak saya lakukan karena kan waktunya terbatas. Jadi mungkin sekitar 80% mungkin ya, karena ada satu step yang tidak terlaksana. Step yang tidak terlaksana. Kalau aku Miss Afi mengevaluasi proses pembelajaran hari ini, ada area pengembangan. Kira-kira Miss Afi mau evaluasi yang mana nih? Yang area pengembangannya? Mungkin menurut saya yang perlu saya evaluasi atau yang menurut saya masih kurang itu adalah pada saat pemberian treatment, terutama untuk anak-anak yang kinestetik. Jadi ketika diimplementasikan di kelas itu, yang menurut saya kurang adalah mungkin kegiatannya itu kurang melibatkan movement, kurang banyak gitu loh Miss. Jadi masih terlalu pasif gitu kegiatannya. Jadi menurut saya itu sih yang harus saya improve lagi ke depannya. Terus juga mungkin dalam hal manajemen waktunya, karena seperti yang saya bilang tadi ada step yang tidak terlaksana karena waktunya kurang. Nah itu mungkin itu yang perlu saya ikut lanjut ke depannya. Ada lagi nggak Miss yang mau dievaluasi Miss? Sejauh ini itu sih menurut saya yang kepikiran. Berarti di luar pembelajaran berdiferensiasi PSE dan disiplin positif, ada hal lain lagi yang mau Miss Afi evaluasi, mungkin ada, atau pembelajaran berdiferensiasinya atau PSE-nya atau disiplin positifnya yang mau Miss Afi evaluasi lagi? Ya mungkin di diferensiasi kontennya itu ya, Kontennya masih kurang ya. Iya, masih belajar lagi ya, ya. perlu kita cari-cari sumber belajar, perlu media lain supaya lebih lebih benar lah kelas diferensiasi konten. Oke, baik Miss. Dari yang Miss Afi evaluasi, apa tindak lanjut yang akan Miss Afi lakukan? Tindak lanjut mungkin berkaitan dengan evaluasi itu tadi, kedepannya mungkin lebih explore lebih banyak materi atau mungkin lebih banyak media yang bisa saya berikan kepada anak-anak, terutama untuk yang kinestetik tadi. Mungkin lebih banyak mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa mengakomodasi anak-anak kinestetik ini supaya di kelas pembelajarannya bisa lebih optimal lagi. Dan juga mungkin berkaitan dengan waktu yang
sesuai tadi dengan di modul, mungkin ketika membuat ketika membuat planning ini saya lebih harus mempertimbangkan manajemen waktunya, bagaimana pembagiannya supaya di kelas itu dengan waktu yang singkat itu semua kegiatan bisa terakomodir. Oke, terus apa yang ingin terus Afi kembangkan lagi nih untuk pembelajaran berikutnya, next step lagi? Mungkin ingin belajar lebih jauh tentang si KSE itu ya Mas. Karena kan ini hal yang baru buat saya, dan mungkin kalau misalnya nggak melakukan observasi ini sih mungkin saya nggak akan tahu KSE itu apa, dan ini kan istilahnya masih tahu di permukaannya saja. Mungkin nanti lebih belajar lebih jauh supaya kedepannya bisa lebih baik. Oke, Miss Afi, terima kasih waktunya sudah mau dari observasi sampai pasca observasi ini Miss Afi sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Selanjutnya, mohon maaf izin menyampaikan feedback yang saya dapat kemarin di saat pembelajaran itu. Mungkin betul tadi Miss Afi bilang di saat pembelajaran ada anak yang kurang aktif, terus mungkin ada disiplin positifnya yang masih belum ada di situ yang siap. Itu aja Miss Afi, terima kasih. Semoga proses observasi ini bisa membuat kompetensi dan pengalaman baru buat Miss Afi.